ikut bergabung. Lalu di kandang kuda itu mulai berubah. Jadilah tempat fellowship mereka. Dan tahukah saudara, saya percaya jumlah yang ada nggak melebihi dari kita. Dan saat itu Roh Kudus melawan. Dan waktu Roh Kudus melawan, setiap orang yang melewati jalan-jalan di Wales, mereka nangis tersungkur. Kenapa? Karena pertobatan itu menjamah mereka. Dimulai dari seorang yang mencintai Tuhan. Saya percaya di kota Bangkok ini ada banyak orang-orang mencintai Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa saudara adalah orang yang membuat sejarah bagi bangsa. Saudara dikasih Tuhan, waktu saya perhatikan lalu mulai sampai kepada masa-masa di Azusa Street, bahkan sampai hari-hari ini Roh Kudus tidak pernah berhenti, terus bekerja. Dan saya melihat ada banyak orang-orang yang dibebaskan daripada kuasa-kuasa gelap, dari roh-roh jahat. Bukan karena suara saya berteriak, bukan karena saya menangis dengan teriakan-teriakan, enggak. Tapi saya tahu waktu Roh Kudus melawan, menjamah, mengubahkan, iblis itu gemetar. Mungkin hari ini pergumulan saudara adalah pribadi saudara, keluarga, bahkan juga suami, istri, anak-anak, pekerjaan. Bahkan sesuatu yang sekarang saudara lihat seperti awan yang kelabu yang menutupi pandangan saudara. Saudara nggak bisa melihat ke depan. Tapi hari ini dia ada di sini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Oh, dia senang waktu saudara menyembah dia. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Ada orang-orang yang disembuhkan. Ada orang-orang yang berkata, aku mau berikan hidup kepada Tuhan. Waktu mereka dilepaskan oleh kuasa ini. Yesus waktu masih ada di bumi, kuasa Roh Kudus menyertai karena dia adalah pribadi itu. Waktu dia berjalan, dan apa yang terjadi adalah iblis gemetar karena kuasa itu ada di dalam dia. Iblis menjadi takut. Bahkan iblis seringkali berkata, apa urusanku dengan engkau, hai anak Allah? Saya percaya waktu saudara mengasihi Tuhan Yesus, waktu saudara mencintai dia, maka Roh Kudus turun atas pribadi kita, dan kuasa itu bersama-sama dengan kita. Kuasa yang sama itu ada di sini. Dan kalau kuasa itu bersama-sama dengan kita, waktu saudara berjalan, iblis itu gemetar, virus sakit penyakit itu akan gemetar, bakteri itu akan gemetar, bahkan orang-orang yang terikat, orang-orang yang dibelenggu oleh kuasa-kuasa gelap, maka kuasa gelap itu akan gemetar. Kenapa? Karena kuasa Allah, kerajaan Allah di dalam saudara. Saudara sedang berjalan, waktu saudara ada di dalam rumah, ada di pekerjaan, itu akan diubahkan. Tapi satu pertanyaan adalah, cukupkah intensitas kuasa yang Allah berikan kepada kita? Kuasanya selalu tersedia untuk kita, tapi persoalannya adalah apakah kita cukup lapar dan haus akan Tuhan? Matius 5 ayat ke-6 menuliskan, berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan Tuhan, engkau akan dikenyangkan. Amin. Engkau akan dipuaskan. Seberapa saudara lapar dan haus akan Tuhan, sebesar itulah kuasa itu diberikan. Kuasa itu diberikan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu lagu mungkin nanti kita akan belajar hari-hari ini, hari-hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya ini hari tahun 2010 ini tahun yang sangat menggairahkan. Amin. Saya sangat bergairah. Sehingga tahun ini saya berkomitmen kepada Tuhan, bagiku tahun ini adalah tahun doa kuasa. Karena aku harus tahu satu kegerakan, dan Tuhan kita itu adalah bukan Tuhan yang merahasiakan bagi orang yang dikasihinya. Atau saudara mengejar dia, atau saudara lapar dan haus akan dia, tidak ada yang dirahasiakan. Amin. Bisa dibuka, mungkin lagu ini masih baru di sini, tapi nanti Pak Olga akan mengajarkan ya Pak Olga ya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Dan coba, ya Roh Kudus berhembus
Hadirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Hadir di sini dari depan ini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berapa banyak dan saudara yang mau hari ini Roh Kudus berhembus? Yang berhembus memberikan nafas kehidupan kembali. Amin. Apa yang mati dalam hidup saudara? Mungkin cita-cita saudara sudah mati, visi saudara sudah mati, kegairahan hidup sudah mati, hubungan-hubungan dengan keluarga, anak-anak sudah mati. Bahkan kesehatan saudara, ada vonis-vonis dokter yang mengatakan mati, gak bisa dengan cara lain. Engkau harus lakukan tindakan 1, 2, 3 dan sebagainya. Saudara sudah mati. Saudara sudah menyerahkan hidup saudara di tangan para dokter. Tapi ketahuilah, kalau hari ini saudara merindukan, nafasnya dihembuskan kembali dalam pribadi saudara, itu akan dihidupkan. Amin. Mungkin ada doa-doa saudara yang lama saudara sudah doakan. Tuhan, aku berdoa untuk seseorang yang aku kasihi, dan karena sekian lama doa itu belum dijawab, sehingga doa-doa saudara mati, pengharapan saudara mati. Dan hari ini harapkan nafas itu dihembuskan. Ketika Allah menciptakan Adam belum bisa melakukan apa-apa, karena Adam hanya dari segumpal tanah liat yang tidak bisa melakukan apapun juga. Tapi waktu Allah menghembuskan nafasnya, maka Adam menjadi hidup. Dan waktu dia dikatakan Adam hidup, maka Adam menjadi seorang manusia. Dan kepada manusia Allah berfirman, kuasailah bumi. Maka hari ini Roh Kudus dihembuskan kepada setiap saudara, sama seperti ketika dia menghembuskan para murid di loteng Yerusalem. Maka Roh itu akan membuat saudara menjadi hidup kembali. Amin. Gereja ini bukan menjadi gereja yang biasa, menjadi gereja yang hidup. Saya percaya kalau kehidupan itu ada di sini, maka gereja ini akan bergerak, akan membuat keluarga, akan membuat perusahaan di mana saudara berada, akan membuat situasi rumah tangga itu menjadi hidup, akan membuat kota ini menjadi hidup, akan membuat bangsa ini menjadi hidup. Amin. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua.